Dan pelaku ini modusnya dia sering mendatangi korban untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang sebagai mahar untuk CPNS. Sudah berapa kali kita cari ke tempatnya, ternyata yang bersangkutan ada di Klaten. Angka pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ada membuat para calo pekerjaan semakin merajalela, khususnya untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tingginya minat untuk menjadi PNS dijadikan celah pelaku kejahatan untuk terus menipu para korbannya. Seperti yang terjadi di Kota Bengkulu, puluhan calon pegawai negeri sipil tertipu oleh oknum PNS itu sendiri di salah satu kanwil kementerian. Kasus ini terkuak setelah 3 tahun pelaku menjalankan aksinya. Sang pelaku menjanjikan akan membantu para korban untuk lolos sebagai PNS. Untuk itu, korban harus menyetorkan dana ratusan juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah para korban penipuan oknum PNS melaporkan kasusnya ke Polres Bengkulu. Ya, jadi kejadiannya itu saudara Eni menjanjikan bisa meloloskan CPNS Menkumham, ya, dengan syarat uang sebesar 200 juta rupiah. 200 juta. Iya. Jadi uang sudah kita berikan apa gimana? Ya sudah diberikan Pak, tapi saya tunggu sampai sekarang belum juga dikembalikan. Karena CPNS di tahun 2016 itu nggak ada bukaan. Di awal Januari saya meminta saudara Eni untuk mengembalikan uang tersebut. Itu ada seperti tanda terima? Iya Pak, kwitansi Pak. Kwitansi. Nah, berarti kwitansi itu sekarang yang asli ada dengan kita? Iya, ada Pak. Kalau gitu kita sharing dulu Mas ke anggota reskrim. Iya. Nanti lebih jelasnya mereka memberi suatu petunjuk. Laporan korban penipuan calo pekerjaan pun ditindaklanjuti Polres Bengkulu. Kita coba untuk mencari yang tersangka ini atas nama Eni waktu itu, dan sudah berapa kali kita cari ke tempatnya, salah satunya di tempatnya dia bekerja di Kemenak Bengkulu Utara, itu tidak ada di tempat. Dia sudah menjadi target begitu ada laporan dari masyarakat, laporan polisi yang masuk, ada beberapa laporan, dia sudah menjadi target kita untuk kita tangkap gitu. Sang pelaku penipuan, oknum PNS menjadi target operasi. Tim Buser Polres Bengkulu mengatur strategi penangkapan pelaku penipuan CPNS. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi hari ini kita akan melaksanakan tugas berupa penangkapan terhadap kasus penipuan CPNS. Menurut laporan termasuk tim analisa dari IT bahwa keberadaan tersangka ada di wilayah hukum Polres Klaten, Jawa Tengah. Sesuai petunjuk Kasat Reskrim, kita akan melaksanakan tugas untuk melakukan penangkapan ke sana karena tersangkanya perempuan, puluhan kita ikutkan 1 orang. Terima kasih. Demi pelaksanaan tugas, siap, gerak. Berdua, mulai. Selesai. Istirahat, cepat, gerak. Dari informasi yang dikumpulkan dan keterangan korban, serta hasil melacak nomor telepon pelaku penipuan CPNS berada di Desa Sendet, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Tim Buser Polres Bengkulu bergerak melakukan penangkapan ke daerah Klaten, Jawa Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Pak, Ya, Pak. Ya. betul ini rumahnya Pak Ibu ini. Oh iya, betul. Ya, saya Taim ini. Oh, Mau gimana, Pak? ketemu, ada janjian. Ada perlunya? Ada perlu sama Pak ini ya. Oh, silakan masuk, Pak. Oh iya, makasih Pak ya. Iya. Silakan masuk, silakan duduk, Pak. Oh iya, makasih Pak. Iya. Oh, Bu ini betul Bu ya. Gini Bu, informasinya Ibu katanya ada penerimaan untuk CPNS ini. Saya ini mau jadi PNS ini. Gimana caranya Bu? Kalau memang mau kumpulkan ijazah sama dana
Dana. Oh, ijazah terakhir ya, Bu ya? Iya, ijazah Iya, terakhir. iya. Kalau S1 ijazah terakhir. Iya. Dana 200. kalau nggak salah. 200 juta ya? Itu bayar cash atau bertahap, Bu? Cash. Cash ya? Itu CPNS di mana, Bu? Saya yang penting lulus saja udah bisa. Ya, nanti di mana aja. Di mana aja nanti ya? Oh, Ibu tahu ya? Iya. Ini ijazah S1 saya sama uang, Bu, 200 juta. Oke, Bu ya, Ya. permisi. Ya. Saya pamit dulu. Pak, Ya, ya. pamit dulu ya. Makasih Sama-sama. banyak ya. Ya, ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rekan-rekan, kita sudah mendekati TKP keberadaan tersangka. Nanti lokasinya di daerah sini. Nah, nanti kita turun langsung menuju ke sana. Kita kepung rumah kontrakan yang dijamin oleh tersangka. Ya, masuk Pak. Ada yang bisa dibantu Pak? Pak, kami dari tim Polres Bengkulu, Pak. Ya Pak. Ini benar tempat tinggalnya Ibu Eni Kriswandari. Betul Bu, Pak. Boleh Ada kami keperluan masuk? Pak? Boleh Oh, kami silakan masuk? masuk Pak. Ya. Pak, kami dari Polres Bengkulu, Pak. Oh, iya Pak. Kami diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penangkapan terhadap Ibu Eni, istri Bapak, terkait kasus penipuan. Ini ada surat perintah tugas kami, kemudian surat perintah penangkapan. Bisa dibaca, Pak. Ya, ini Pak ya. Jadi mulai saat ini, Pak, istri Bapak kami bawa ke Bengkulu, Pak. Ke kantor Pak. kami untuk dilakukan Cuman pemeriksaan. ya, saya menitipkan supaya istilahnya menjaga keselamatannya di jalan Pak. Itu aja. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya Pak. Ini satu lembarnya kami tinggalkan untuk Oh, iya. Bapak untuk penangkapannya. Makasih. Silakan Bu Eni. Ibu ikut kami untuk kami bawa ke Bengkulu. Ya. Kita mendapatkan informasi bahwasanya pelaku kabur ke Klaten. Jadi hubungan dengan Klaten ini memang pelaku ini lahir dari Klaten. Memang dia asli orang Klaten, namun dia merantau ke Bengkulu menjadi PNS. Dan memang menetap di Bengkulu sini. Setelah 2 hari melakukan penyelidikan di Desa Senden, Klaten Tengah, Jawa Tengah, polisi akhirnya berhasil menangkap sang calo PNS Eni Kriswandari alias Eni binti Kris Suyanto. Pelaku kita amankan itu hari Kamis tanggal 12 April, kurang lebih pukul 16.30. Eni Kriswandari, oknum PNS di Kabupaten Bengkulu Tengah, menjanjikan para korbannya bisa menjadi pegawai negeri sipil asalkan membayar sejumlah uang. Dari pengakuan para korban, mereka rata-rata membayarkan dana sekitar 200 juta hingga 400 juta rupiah. Pelaku ini modusnya dia sering, ya jadi dia sering mendatangi korban, sering kali mendatangi korban untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang sebagai mahar untuk baik itu CPNS ataupun pengadaan barang terkait kegiatan di Pemda Kota Bengkulu ini. Dari keterangan pelaku untuk link itu dia tidak ada. Memang dari perkataan dia yang menjanjikan. Dari pengakuan puluhan korban terungkap, diperkirakan pelaku telah mengantongi uang miliaran rupiah dari uang setoran penipuan menjadi pegawai negeri sipil. Bisa memasukkan orang untuk PNS? Bisa. Karena udah beberapa orang yang sukses kita tolong. Itu aja. Untuk memasukkan PNS ini, apakah sudah ada yang lolos Sudah. untuk menjadi PNS? Kurang lebih 5.